Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di sosial media. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Mantan Republik marinir TNI Indonesia, Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Polisi menetapkan 29 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dari puluhan tersangka itu, terbanyak adalah pelaku karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang lansia tewas dianiaya preman yang merupakan tetangganya sendiri di Koja, Jakarta Utara. Pelaku mengaku kesal lantaran korban diduga kerap buang air kecil di depan halaman rumahnya. SRM, 49 tahun, yang dikenal sebagai preman kampung, ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah hotel kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap karena menganiaya tetangganya sendiri, Ismail, 64 tahun, di Jalan Kenanga 2, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Akibat penganiayaan itu, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Koja dan tewas 2 hari kemudian karena mengalami luka parah di bagian kepala. Kini korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Budi Dharma Semper. Pelaku merupakan residivis kasus pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang tega menganiaya tetangganya dengan cara menendang hingga korban terjatuh dan kepala korban terkena besi. Pelaku kesal karena setiap akan masuk ke dalam rumah, pelaku mencium aroma pesing, diduga bekas buang air kecil korban. Tetangga rumah daripada korban ini merasa terganggu dengan adanya bau pesing dan cepat dilakukan peneguran oleh tersangka sehingga terjadi cekcok mulut. Selanjutnya tersangka menendang dada korban sehingga korban terjatuh dan kepalanya terbentur dengan lantai. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Kopda Bazar Syah penembak 3 anggota polisi di Lampung saat grebek sabung ayam di Lampung dituntut hukuman mati, pemirsa. Tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang pada Senin.
Sidang pembacaan tuntutan dipimpin Hakim Ketua Kolonel CHK Kafredi Perdian, di mana di hadapan keluarga korban, jaksa auditor militer menuntut Kopda Balsasyah dengan hukuman mati. Jaksa menilai Kopda Balsasyah terbukti bersalah dan dijerat pasal berlapis, yakni tentang kepemilikan senjata api dan perjudian. Terkait tuntutan ini, terdakwa akan sampaikan pembelaan dalam sidang pekan depan. Pidana mati. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Resipi Tni AD. Kami mohon pula agar barang bukti berupa seluruh surat-surat mohon direkatkan dan disatukan dalam berkas perkara. Barang-barang, 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah magazen, 20 butir munisi, 1 buah selongsong munisi, 8 buah selongsong, 3 buah selongsong munisi, 2 buah selongsong munisi. Sebelumnya, Kopda Balsasyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip.